Halo Sobat Rumah semuanya, apa kabarnya hari ini? Hari ini saya akan membahas tentang 10 penyesalan kamu setelah membeli rumah baru. Yang pertama, kamu punya gaya hidup elit tapi ngambil rumah subsidi. Ayo, ngaku, siapa itu? Eits, kita bukan bicara kasta, tapi kita bicara fakta. Bagaimana kehidupan gaya elit seseorang mempengaruhi kehidupan bertetangga kalau dia tinggal di rumah subsidi. Pasti banyak yang bilang, nggak perlu tetangga, tinggal bikin pagar tinggi, hidup sendiri bisa kok. Oh, jangan salah, tetangga adalah keluarga kita yang paling dekat. Tidak bisa menyampingkan tetangga, karena orang banyak pindah gara-gara tetangga. Karena orang ini merasa eksklusif, dia merasa nyalahin tetangganya. Oh, tetanggaku nggak asik, tetanggaku nggak enak. Aku parkir mobil di sini nggak bisa, aku parkir mobil di sini nggak bisa. Iya, akibatnya dia nyalahin tetangga, padahal dia yang salah pilih tempat. Ya nggak? Yang kedua, lebih mengenaskan. Kebalikannya, jadi kamu punya keuangan pas-pasan tapi ngambil di perumahan elit. Bagaimana itu? Akhirnya kamu harus hidup dengan keterbatasan mental dan spiritual. Apa sih maksudnya? Jadi kamu sulit untuk bergaul dengan orang sekitar karena memaksakan diri. Dan kamu akan menghemat setiap hari makananmu. Punya rumah baru harusnya membuat kamu lebih tenang, lebih nyaman, lebih hidupan lah. Tapi kalau kamu memaksakan diri dengan keuangan terbatas tapi membeli perumahan elit, oh, sangat-sangat disesalkan. Selain biaya angsurannya besar, duitnya mahal, dia juga mempunyai angsuran lingkungan yang lebih mahal. Misal nih, uang iuran sampah di tempat kamu berapa sih? Rata-rata ya, kalau di perumahan 50 sampai 100 ribu. Kalau di perumahan elit bisa 500 ribu sampai 600 ribu. Bayangkan, catat ya, kalau keuangan kamu terbatas, jangan memaksakan diri. Yang ketiga, kamu ngambil rumah melalui KPR bank konvensional dengan masih menggunakan sistem bunga floating. Apa artinya bunga floating? Artinya bunganya itu bisa berubah-ubah. Iya sih, bisa turun, tapi hati-hati, bisa naik. Turun itu sangat momen langka. Pasti naik setiap tahun. Artinya apa? Hutang kamu di bank bisa nggak beres-beres. Artinya bisa bertambah. Yang keempat, kamu ngambil rumah dari perumahan properti syariah yang tidak bisa menunjukkan sertifikat asli sudah dipecah. Hati-hati loh, banyak yang mengatasnamakan perumahan syariah, tapi sangat jauh dari syariah. Jadi tidak bisa menunjukkan ini perumahan real atau tidak. Hanya mengandalkan DP kalian untuk membangun rumah. Padahal sertifikatnya belum diurus sama sekali. Yang kelima, renov habis-habisan. Padahal keuangan terbatas. Ini sangat sering terjadi. Memaksakan diri untuk merenov rumah. Padahal kalau baru beli rumah, nikmati dulu. Tidak perlu direnov habis-habisan. Cukup yang seperlunya saja dulu. Kecuali memang kamu sudah punya budget dari awal. Kenapa saya bilang hati-hati? Karena renov ini menghabiskan dana tidak sedikit. Beda dengan kita beli rumah, bisa nyicil. Kalau renov tidak bisa nyicil. Yang keenam, memaksakan membeli rumah di tengah kota dengan luas lahan yang sangat sempit dan akses yang tidak memadai. Rumah sangat sempit itu tidak sehat. Jadi kalau kalian punya kemampuan atau punya pilihan untuk membeli rumah yang agak lebih luas, sebaiknya beli yang lebih luas. Akses yang sempit itu berbahaya. Berbahaya dalam hal, misal nih terjadi kebakaran, akan menyebabkan kesulitan pemadam kebakaran untuk masuk. Hati-hati loh, sering kejadian. Rumah dengan lahan sempit atau akses sempit akan mempersulit kita untuk mengembangkan rumah. Jadi misal mau memperbesar, mau renov, akan sulit sekali. Belum lagi kita bertetangga yang terlalu rapat, itu mempersulit kalian untuk mengembangkan rumah. Sayang kan? Yang ketujuh, memaksa membuat kolam renang di lahan yang sempit.
Kalau kamu mau bikin kolam renang, minimal kamu punya luas tanah 500 meter. Oh bisa, kan di setting 300 meter, 100 meter bisa bikin kolam renang. Bisa, tapi dipaksakan. Hati-hati. Untuk apa bikin kolam renang? Untuk gengsi? Untuk estetik? Atau untuk menyenangkan anak-anak? Atau untuk apa? Kalau untuk menyenangkan anak-anak, kalian bisa ajak anak-anak ke water fun. Seminggu sekali cukup. Kolam renang itu menghabiskan lahan, memberikan resiko tinggi untuk anak-anak terjadinya tenggelam. Perhatikan itu. Yang 8, kamu membeli rumah dari tanah mertua, tapi nggak pakai surat. Hati-hati loh. Jadi kalau kamu mau beli rumah mertua sih, boleh-boleh aja, atau rumah warisan, atau rumah keluarga. Tapi harus pakai surat menyurat jelas, bila perlu langsung balik nama. Karena risikonya akan di kemudian hari. Jadi akan terjadi persengketaan. Nah, di sini biasanya terjadi sengketa keluarga. Kamu membeli rumah di daerah yang langganan banjir. Kamu tutup mata itu. Yang penting punya rumah dulu. Yang penting kan bisa ditinggiin. Oh, hati-hati. Rumah dengan langganan banjir nilainya akan jatuh. Kamu akan susah mengembangkan. 10. Kamu beli kelebihan tanah di samping rumah atau di belakang rumah dengan harga tinggi. Hati-hati, masuk nggak ke dalam SHM-nya? Karena ada developer nakal, tanah yang digunakan untuk pasung justru dimasukkan ke dalam rumahmu. Jadi itu tanah pasung, bukan tanah yang ada di SHM sertifikat rumah yang kamu beli. Coba cek. Pasum itu apa sih? Pasum itu fasilitas umum yang harus disediakan oleh pengembang atau developer sebanyak 40% dari luas total perumahan. Bagaimana? Yang sudah kebeli, ya dinikmati aja. Yang belum beli, jangan sampai menyesal.